Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Sekolah Penggerak Merdeka Belajar SMA Negeri 2 Makassar. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 10 semester ganjil. Untuk unit 2, kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa, yang meliputi pertama, tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dan yang kedua, peluang. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Adapun tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara kritis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Anak-anak sekalian, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pertanyaan kemudian adalah, apakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Singkatnya, seberapa Pancasilakah kalian? Demikian besar atau masih kecil penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian? Ayo, apa bukti bahwa kalian telah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak sekalian, Pancasila dibuat untuk menjadi landasan atau pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan sebagai warga negara. Untuk itu, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. Sebagai warga negara, kita harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan cara mempertahankan Pancasila. Anak-anak sekalian, mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila berarti mengupayakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan untuk diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, mari kita refleksi penerapan Pancasila sesuai nilai-nilai Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, dalam konteks kehidupan berbangsa, sila pertama merefleksikan bahwa Indonesia adalah negara yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, setiap warga negara bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan nyaman tanpa ada gangguan. Hanya saja faktanya, tidak semua umat beragama bisa menjalankan agamanya dengan baik tanpa ada gangguan. Masih kerap terjadi persoalan
terkait dengan kebebasan beragama, seperti masalah intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak sekalian, sila kedua memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Intinya, setiap warga negara memiliki derajat, baik, dan kewajiban yang sama. Untuk itu, segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama haruslah adil yang sesuai dengan moral etis serta adab yang berlaku. Sayangnya, tidak sepenuhnya dapat menerapkan nilai ini. Buktinya, masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat seperti perundungan, diskriminasi, dan ujaran kebencian. Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga memberikan isyarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukanlah bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Tetapi melalui sila ini, kita semua diminta bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Hanya saja faktanya kerap dijumpai berbagai narasi yang justru kontraproduktif dengan semangat persatuan. Saling menghujat, menghasut, memusuhi, gerakan menyerang hanya karena berbeda. Parahnya lagi, gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai sekarang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan bersama harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh seorang pun atau sekelompok yang merasa paling otoritatif dan merasa yang paling benar. Hanya saja faktanya, kita masih menjumpai sejumlah praktik kehidupan yang tidak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak sekalian, keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktekkan oleh setiap bangsa Indonesia. Dalam konteks kehidupan bernegara, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang sama, baik terkait dengan harkat, martabat, maupun hak dan kewajibannya. Karena itulah, merendahkan orang lain
karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, dan budaya adalah bentuk ketidakadilan. Untuk bersikap adil harus dimulai dengan cara berpikir adil. Sayangnya, masih banyak ketidakadilan yang terjadi. Misalnya soal diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki. Perempuan juga jarang diberi kesempatan untuk memimpin karena dianggap emosional. Nikah muda dan upah perempuan biasanya lebih rendah dibanding laki-laki. Anak-anak sekalian, adapun tantangan dan aktualisasi yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita akan bahas berikut ini. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Tantangannya adalah nilai spiritualitas keagamaan versus nilai komunisme, sekularisme, dan animisme, yaitu munculnya pola pikir atau perilaku tentang wacana negara sekuler, negara khilafah, agama KTP, dan toleransi searah. Tantangan sila kedua yaitu nilai kemanusiaan versus fundamentalisme dan sektarian, yaitu munculnya pola pikir atau perilaku perundungan radikal menghujat dukungan kemanusiaan dalam rasa individu dan kelompok dan harga diri yang kurang berharga. Tantangan sila ketiga yaitu nilai persatuan versus hegemoni komunitas dan pesimisme, yaitu adanya perilaku yang berorientasi kepentingan pribadi, cinta etnik, dan analogi negara dengan agama. Selanjutnya, tantangan sila keempat yaitu nilai kerakyatan versus liberalisme dan hegemoni sektarian, yaitu adanya pola pikir atau perilaku politik identitas, politik irasional, dan politik uang. Sementara tantangan sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial versus kapitalisme, hedonisme, dan individualisme, yang meliputi pola pikir atau perilaku, adanya korupsi, hedonisme, sarana umum yang menjadi pribadi, plagiasi, dan kurang etos kerja. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sekalian, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa? Apakah sudah terimplementasi atau belum? Yang kedua, jika sudah, sebutkan contohnya, dan jika belum, sebutkan hal yang menjadi tantangannya. Yang ketiga, apakah kehidupan masyarakat di sekitar kita telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan yang keempat, apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan yang terakhir, silakan tulis di kolom komentar. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Sukses bersama Sekolah Penggerak Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.